Terima kasih.
Salam dan selamat pagi. Anda sedang mengikuti ibadah online BMOS Jaya. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada semua, khususnya jemaat setia BMOS Jaya maupun Anda yang pertama kali mengikuti ibadah kami pada pagi ini. Kami sangat bersyukur kerana kebaikan Tuhan yang memampukan kita untuk dapat datang menyembah bahkan belajar di firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi setiap diri kita dan juga keluarga kita. Nah, mari kita terus masuk ke dalam buletin gereja kita pada pagi ini untuk mengetahui informasi yang telah disediakan. Pada pagi ini 14 Februari, yang akan memimpin kebaktian kita adalah saudari kita Rebecca Garnett, dan penyanyi latar kita adalah saudari Gwen dan juga Puan Marilyn, dan pengkhotbah kita pada pagi ini adalah Pastor Billy Paren. Dan kita juga ingin mengucap ribuan terima kasih kepada semua yang melayani pada pagi ini, khususnya bagi pelayanan multimedia yang telah menyediakan ataupun mengendalikan ibadah kita secara online pada pagi ini. Manakala 21 Februari yang akan menyampaikan buletin kita pada minggu hadapan adalah saudari kita Phoebe Francis, dan yang akan memimpin kebaktian kita pada 21 Februari adalah saudari kita Gwendolyn, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor James Jimri. Dan perkara yang kedua adalah persekutuan doa bersama dengan keluarga. Pada malam Selasa 16 Februari, teks firman Tuhan akan disediakan oleh Reverend Balang, dan pada malam Selasa 23 Februari, teks firman Tuhan akan disediakan oleh Deacon Winifred Asong. Mohon semua ketua keluarga untuk mengambil tindakan dalam mengendalikan persekutuan doa ini. Dan yang ketiga adalah persembahan dan juga ataupun saluran dana gereja. Memandangkan keadaan yang belum mengizinkan kita untuk mengadakan ibadah di gereja, maka semua persembahan bolehlah disalur kepada bendahari gereja kita, baik melalui transfer online ataupun bank in, dan juga boleh disalurkan terus kepada bendahari gereja kita. Dan perkara keempat adalah pada pagi ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang layak dan siap untuk menerima jamuan kudus ini, digalakan untuk turut mengambil bersama-sama. Dan kita juga minta keluarga ataupun ketua keluarga menyediakan segala keperluan untuk jemaat, untuk jamuan ini bagi keluarga masing-masing. Dan perkara yang kelima adalah sambutan mesra bagi ahli baru BMOS Jaya. Majlis gereja mengalu-alukan jemaat yang baru mendaftar menjadi ahli keluarga BMOS Jaya. Biarlah dengan kebersamaan kita sentiasa didorong, dikuatkan dan dibangunkan di dalam mengenal ataupun dalam membangun tubuh Kristus di BMOS Jaya. Dan yang keenam adalah pelajar yang menduduki peperiksaan. Dan mari kita sama-sama mendoakan anak-anak kita yang bersekolah yang akan menduduki peperiksaan tidak lama lagi, agar mereka diberi ketenangan, diberi hikmat dari Tuhan dalam mereka mempersiapkan diri mereka untuk menduduki peperiksaan tersebut. Dan yang ketujuh adalah aktiviti gereja ditangguh. Untuk makluman kita semua, aktiviti gereja masih ditangguh sehingga pengumuman dari pihak yang berkuasa. Dan ibadah raya kita masih dapat kita ikuti secara live streaming melalui laman utama, YouTube dan juga Facebook BMOS Jaya. Dan yang kesembilan adalah pejabat pastor yang dibuka dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Jika ada jemaat gereja yang ingin mendapat pelayanan atau memerlukan pelayanan doa, pelayanan kaunseling ataupun yang memerlukan pelayanan rohani, bolehlah membuat temu janji dengan kedua pastor. Dan jika ada yang betul-betul memerlukan pelayanan ini, sila sentiasa mematuhi SOP PKP kita. Dan yang ke-10 adalah pengumuman perkahwinan antara Pastor Alexandran Justin dengan Sally Michael, yang akan membuat pendaftaran di pejabat pendaftaran negara kita pada 22 Februari. Dan mohon kita mendukung mereka di dalam doa agar semua persiapan dapat berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Tuhan.
Dan yang terakhir adalah perayaan Tahun Baru Cina. Nah, Majelis Gereja ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina bagi semua keluarga BMOS Jaya yang merayakan Tahun Baru Cina dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati semua. Sekian buletin gereja. Dengan ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah dan juga menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini. Oke, untuk memulakan acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami dapat ada di tempat ini pada pagi ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah menjaga melihara kami sepanjang malam. Dan kami bangun pada pagi ini dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah kami siap Tuhan untuk datang memuji, menyembah Engkau, bahkan juga belajar dari firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami terlebih dahulu Tuhan. Ampuni kami dari segala pelanggaran kami, supaya kami layak datang ke hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang melayani kami pada pagi ini Tuhan. Baik yang memimpin kami di dalam pujian, baik yang membawa kami dalam firman-Mu Tuhan. Urapi mereka, pakai mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi ini Tuhan, sungguh kami mengerti Tuhan dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang mendorong dan menguatkan kami agar kami kuat dan terus maju di dalam kami melalui kehidupan kami yang penuh dengan cabaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau sertai kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya acara kebaktian kami. Biarlah nama Tuhan sungguh dipermuliakan pada pagi ini Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa menyerahkan jemaat kami yang mungkin di dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa Tuhan, jamahkan dimanapun tempat sakit. Kami klaimkan di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dimanapun mereka terlantar pada saat ini, baik pun di rumah mereka Tuhan, baik pun di rumah sakit, di mana-mana Tuhan kami percaya kuasa-Mu ajaib yang akan menyembuh, memulih, menguatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa jika ada antara jemaat kami juga Tuhan yang mulai mundur dalam iman mereka, Tuhan lawati mereka secara pribadi juga Tuhan. Biarlah mereka datang kepada-Mu sekali lagi Tuhan, datang menyembah, memuliakan nama Engkau. Kami juga berdoa yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang memerlukan pertolongan-Mu pada saat ini Tuhan, bila tangan berkuasa juga yang akan terus memberi jalan keluar dari masalah mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, dan Engkau yang menyediakan segala keperluan kami, dan kami tidak pernah kekurangan Tuhan, karena Engkau Allah yang menyediakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kuasa-kuasa yang jahat, kuasa-kuasa dari iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami undang hanyalah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menjamah setiap hati anak-anak yang rindu untuk datang menyembah Engkau pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat beribadah kepada kita yang walaupun kita berada di rumah masing-masing. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan satu penyembahan yang mengatakan, ku percaya janji-Mu ajaib.
bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dan mengangkatkan pujian ini yang mengatakan oleh darah anak domba. sama-sama terus memuji Tuhan karena kasih-Nya begitu besar dan bagi umat kita percaya. Amin.
Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kerana Dia yang layak kita puji dan sembah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama satu di dalam doa kita untuk mendoakan beberapa perkara yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Doa yang pertama, kita doakan untuk para pemimpin kerajaan Malaysia dalam menangani isu-isu semasa seperti penularan wabak COVID-19, penggolakan politik dan ekonomi, dan banyak perkara-perkara yang lain berkaitan dengan negara kita, agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kita yang diberi
tanggung jawab untuk mengurus baik ekonomi maupun keadaan politik, sosial, bahkan negara kita berdepan dengan COVID ini. Kita percaya Tuhan akan gunakan mereka untuk mencari jalan keluar dari semua masalah ini. Dan perkara doa yang kedua, kita doakan bagi para pemimpin-pemimpin gereja, pastor-pastor lokal yang ada di Sarawak ini dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti gereja serta pelayanan-pelayanan yang ada, dan dalam kita berdepan dengan keadaan cabaran masalah penyakit COVID-19 ini. Banyak aktiviti yang tidak dapat dijalankan karena PKP yang ada, sehingga pelayanan Tuhan baik penginjilan maupun aktiviti lain tidak dapat dijalankan. Kita doakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin baik dari peringkat pusat kita, daerah, dan gereja-gereja lokal yang ada. Dan yang ketiga, perkara doa yang ketiga, kita doakan bagi semua calon SPM dan STPM yang akan menduduki ujian akhir mereka mulai 22 bulan 2 ini sampai pertengahan bulan Maret nanti, agar Tuhan melindungi anak-anak kita, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam menjawab setiap soalan yang ada. Dan kita doakan supaya Tuhan melindungi mereka daripada penyakit COVID-19 ini, supaya pada masa ujian itu nanti tidak ada sesuatu yang menghalangkan mereka untuk menduduki ujian akhir mereka, agar sampai pada pertengahan bulan Maret ini mereka dapat selesaikan ujian mereka dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Dan yang terakhir, kita ingatkan bagi anggota gereja kita yang sakit, baik di rumah maupun di hospital, dimanapun berada. Kita minta agar Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan bagi mereka, agar dalam keadaan yang mereka alami, kita percaya mukjizat Allah akan terjadi. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita doa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami datang bersatu di dalam doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan, mengangkatkan pemimpin-pemimpin negara kami dari yang di Pertuan Agung sampai kepada kepimpinan di dalam kampung-kampung sekalipun. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengangkatkan mereka menjadi pemimpin kami dalam mereka menangani isu-isu semasa yang negara kami hadapi saat ini, berdepan dengan COVID-19, penggolakan politik yang ada, dan begitu juga keadaan ekonomi negara kami, dan banyak yang lain, dan sosial, dan banyak orang yang tidak ada pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami, agar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka ada kesatuan dalam menangani semua isu-isu yang ada, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami juga berdoa mengingatkan pemimpin-pemimpin gereja yang ada dari peringkat pusat kami BM Sarawak, Presiden kami, Timbalan, Usaha dan Bendari, dan semua staf-staf yang ada. Kami doakan Tuhan, biarlah urapan dan pimpinan Tuhan terus menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan yang baik untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mentampilkan pelayanan di dalam BM Sarawak ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pelayanan-pelayanan penyelaras pelayanan yang ada dalam menggerakkan mereka Tuhan, walaupun dengan cara yang baru. Tuhan,
Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan nyata di dalam setiap pelayanan. Tuhan, kami juga doakan bagi pemimpin peringkat daerah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, ketua-ketua daerah yang ada. Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Pastor-pastor yang di gereja, dalam mereka mengaturkan aktiviti dalam masa-masa ini, Tuhan, kami doakan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan. Pakailah mereka, Tuhan, supaya lewat pelayanan para pastor ini jemaat Tuhan diberkati. Dan demikian juga kami ingatkan guru-guru Injil, penginjil-penginjil yang ada, Tuhan. Kami doakan, Tuhan, dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, kami doakan biarlah urapan dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah lewat pelayanan masing-masing, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan dapat diperluaskan. Banyak orang yang datang mengenal Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kami juga ingatkan bagi anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang sedang baring di rumah mereka, di hospital, dimanapun berada pada pagi hari ini. Kami doakan agar kuasa Tuhan menjamah mereka. Kami percaya, kami menantikan waktu Tuhan untuk melakukan mukjizat dalam kehidupan mereka, supaya melalui kesembuhan yang mereka terima, Bapa, melalui doa-doa umat-umat Tuhan pada pagi hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah mereka dapat menyaksikan kuasa Tuhan, dan mereka akan memberitakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Dan biarlah kami semua diberkati melalui mukjizat yang mereka terima daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Banyak perkara-perkara lain yang tidak sempat kami doakan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Anggota jemaat kami dimanapun berada, dalam pekerjaan, baik orang-orang yang tua maupun anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, hamba berdoa minta urapan daripada Tuhan mengurapi semua. Dan biarlah kami lewat ibadah raya kami, walaupun di rumah kami masing-masing, kami diberkati. Kami tetap memuliakan nama-Mu Tuhan, karena hamba percaya bahwa kebaikan Tuhan akan nyata dalam setiap keluarga anak-anak-Mu yang ada di BM Musjaya ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Kami minta semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Semua katakan amen. Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini kita akan menghadap meja Tuhan. Jadi menjadi satu peringatan bagi kita semua. Jadi siapa yang telah dibaptis, Anda layak untuk mengambil pujian Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui, dan bagi mereka yang belum dibaptis, Anda boleh menghantar nama kepada saya ataupun kepada Reverend Balang, supaya
kita akan mengatur waktu bagaimana kita akan memberi konseling dan juga Anda akan dibaptis. Jadi itu menjadi peringatan bagi kita semua, bagi sesiapa yang akan mengambil perjamuan Tuhan dan mereka yang belum dibaptis. Jadi pada pagi ini sesuai dengan apa yang saya katakan sebentar tadi, pada hari ini kita akan menghadap meja Tuhan. Sebelum kita menghadap meja Tuhan, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Kesyukuran kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi ini kami akan menghadap meja Tuhan dan mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini. Kami mohon agar Tuhan terus menyertai kami semua dalam apapun sakramen yang kami lakukan pada hari ini. Biar pimpinan Tuhan terus meneguhkan kami agar segala perkara yang kami lakukan ini dipimpin oleh penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya membawa kita untuk melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang 23 hingga yang ke-30. Jika kita menerima ataupun ada Alkitab di bersama kita, mari kita melihat dalam firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga 30. Firman Tuhan tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia mengambil roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jemaat Tuhan yang kukasihi, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdiam diri di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama mengangkat roti kita dan mari kita makannya bersama. Firman Tuhan tertulis, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat cawan dan mari kita minumnya bersama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar tadi kami telah melaksanakan sakramen perjamuan Tuhan. Biarlah apa yang kami telah lakukan sebentar tadi menjadi sebuah peringatan akan pribadi kami bersama sebagai tubuh Kristus dan sebagai gereja Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai kesudahan zaman.
Biar Tuhan terus memimpin kami semua, baik anakmu yang telah dibaptis maupun anakmu akan menghantar nama untuk dibaptis. Kami berdoa agar Engkau terus menyertai kami semua. Biarlah kami terus menjadi teladan Tuhan dan terus memberikan satu teladan kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Biar daripada kehidupan kami memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga kebenaran itu menjadi pautan dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam. Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian atau ibadah online kita pada pagi hari ini, dan juga mewakili kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua yang berkeluarga Cina yang beribadah di BMOS Jaya. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang saya ambil daripada kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5. Saya baca dia untuk kita. Habakuk 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 berkata, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menikmati, menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat menantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengagakkan mulutnya seperti dunia, orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah bersama-sama telah membaca firman-Mu Tuhan. Sebelumnya hamba menguraikan firman-Mu ini, hamba datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan diri dan hati hamba di hadapan Tuhan. Agar Tuhan Engkau menaruhkan firman-Mu dalam mulut hamba-Mu pada pagi hari ini, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman Allah, firman yang membangunkan kami, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan hati kami, agar kami tetap setia menantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa-kuasa dan roh-roh jahat yang mau mengganggu suasana ibadah online kami doakan dalam nama Yesus, kami jauhkan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami hati untuk menyiapkan hati kami untuk firman-Mu, supaya pada pagi hari ini Tuhan firman-Mu dapat memberkati kami semua. Dari awal kami mendengar firman-Mu Tuhan, Roh Tuhan Engkau menjadi guru pribadi setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa.
Amen. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat ayat pembacaan kita tadi, saya ingin menarikkan satu tema untuk kita, yaitu orang percaya akan hidup oleh imannya. Tema ini, kalimat ini tidak asing lagi bagi kita orang yang percaya. Nah, saudara-saudari, saya ingin mulakan khotbah saya pada pagi hari ini dengan satu cerita yang pernah saya lihat di dalam wayang. Dalam satu wayang yang bertajuk Fat Like Potatoes, yang didasarkan pada sebuah kisah yang nyata atau kisah benar. Wayang ini, saudara dan saudari, ia mengisahkan tentang satu keluarga, yaitu keluarga Agus, yang memulaikan ladang pertaniannya selepas mereka sampai di satu kota yang dikatakan Kiwa Culus Natal di Afrika Utara. Setelah mereka pindah daripada Zambia. Nah, saudara dan saudari, di kota itu Agus dan ia mempunyai satu karakter atau sikapnya yang jahat. Tapi akhirnya seorang yang mempunyai karakter yang jahat, akhirnya dia bertobat dan dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan akhirnya dia menjadi seorang penginjil di kawasan itu atau di kota itu. Suatu hari dia mengajak orang-orang yang ada di kota itu berkumpul di satu stadium yang bernama King Park. Tujuannya yaitu untuk berdoa bagi pendamaian, dan dia minta supaya Tuhan berikan hujan untuk kota itu. Saudara dan saudari, Agus ini, ia mendorong semua orang yang hadir dalam perhimpunan itu untuk mempercayai Tuhan Yesus, dan ia mengajakkan mereka untuk menanamkan ubi kentang. Walaupun pada musim itu adalah satu musim yang jahat karena El Nino yang melanda kota itu, namun mereka tidak percaya. Saudara dan saudari, Agus dia seorang yang mempunyai karakter yang pantang menyerah, dan ia tetap melakukan apa yang dia rencanakan untuk menanamkan ubi kentang. Untuk pendek cerita ini, sampai masa Agus ini mengambil hasil daripada atau tuai daripada hasil tanamannya itu, apa yang terjadi? Ia menuai ubi kentang yang baik dan banyak. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, iman kita juga seperti ubi kentang yang berada di bawah tanah yang tidak kelihatan. Namun kita harus mempercayainya. Nah, saudara dan saudari, dari ayat pembacaan tadi, kita tadi, kita melihat dengan pergumulan iman dan kekecewaannya Habakuk. Tapi akhirnya juga ia mendapatkan jawaban dari Tuhan yang memampukan
dan membangkitkan keyakinan dia. Kalau kita baca dari pasal yang pertama, di sana kita melihat dia dibagikan dalam beberapa bahagian. Yang pertama bahagian di sana dia menceritakan keluhan nabi karena ketidaktaatan. Dan yang kedua, di mana dilihat dari ayat yang ke-12, di manakah keadilan Tuhan? Dan akhirnya dalam pasal yang kedua ini kita dapat melihat bahwa Habakuk akhirnya ia mendapatkan jawaban dari Tuhan yang memampukan dan membangkitkan iman, kepercayaan dan keyakinan dia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari pengalaman Habakuk ini kita juga akan belajar 3 keyakinan dari Allah bila berada di tengah pergumulan iman kita. Dalam kita mengalami banyak pergumulan, kita mau belajar daripada Habakuk pada pagi hari ini. Yang pertama, penantian orang percaya tidak akan sia-sia. Ayat yang pertama, ketika sini kita lihat, ketika Nabi Habakuk sampai pada suatu pengakuan yang dia katakan, aku mau berdiri di tempat penyintaianku. Dan saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, dia juga berkata, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, apa yang akan dijawabnya atas pengaduan, atas apa yang telah saya sampaikan kepadanya. Dan di sini kita lihat saudara dan saudari, sama halnya dengan kita selama ini. Selama COVID-19 ini melanda negara kita, apakah kita pernah atau apakah saudara pernah membuat suatu pengakuan seperti yang dibuat oleh Habakuk untuk berdiri, melihat dan menantikan apa yang akan Tuhan lakukan? Dan saya percaya semua kita telah berdoa dengan begitu kuat. Saya masih ingat pertama COVID melanda negara kita dalam bulan 3 tahun yang lepas. Gereja kita terus mengambil tanggung jawab untuk berdoa. Kita buat doa berantai. Dan sehingga kita doa dalam beberapa masa, akhirnya kita dapat melihat hasil daripada doa kita. Jumlah orang yang dijangkiti virus COVID-19 ini telah menurun. Dan dalam pikiran kita bahwa sudah aman. Dan dengan keyakinan kita, dengan harapan kita bahwa penyakit ini akan hilang pada ujung tahun yang lepas. Tapi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, masuk dalam tahun 2021 ini, bukan lagi menurun, tapi datang kepada PKP lagi. Saudara dan saudari, sama halnya Habakuk, di sini dia tidak bertanya. Habakuk tidak bertanya mengapa dan berapa lama lagi. Berkali kita telah bertanya. Seperti saya juga mengaku saya telah bertanya, Tuhan, bilakah masa COVID ini akan hilang? Bilakah waktunya penyakit ini akan lenyap di bumi ini, agar umat-umat Tuhan dapat memberitakan Injil? Tapi Habakuk, dia tidak seperti kita. Habakuk berdiam diri di hadapan Allah dan menantikan firman Tuhan. Penantian Habakuk terbukti tidak sia-sia karena Allah
akhirnya menjawab dan menyingkapkan suatu persatu rencana dan kehendaknya bagi umatnya. Saudara dan saudari, marilah kita orang-orang yang percaya yang ada pada saat ini, saya mengajak jemaat Tuhan BEM Mos Jaya, marilah kita seperti Habakuk dalam menghadapi tentangan dan pergumulan, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena bagian yang pertama ini, penantian orang yang percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Mari kita lihat yang kedua. Perkara yang kedua yang kita lihat pada pagi hari ini, ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Kejahatan di dunia tidak akan berakhir di suatu saat. Kejahatan di dunia ini akan berakhir di suatu saat. Allah akhirnya, kalau kita lihat dalam bacaan kita dari pasal yang pertama sebelum itu, Allah akhirnya menghukum bangsa Kasdim karena telah bertindak melampaui apa yang Tuhan tentukan dan kehendaki. Saudara dan saudari, saatnya akan tiba semua orang jahat akan dibinasakan, tapi orang benar akan terlepas dan hidup, yakni mereka yang beriman kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam pandangan Tuhan, segala sesuatu berlangsung seperti yang Ia kehendaki, sekalipun dari pandangan kita hal itu nampaknya lambat atau perlahan. Inilah yang akan berlaku dalam kita menantikan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Banyak kita yang mengeluh, banyak kita yang ada yang mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa kamu membiarkan ini berlaku? Mengapa dan itulah keluhan-keluhan di hati kita. Saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, Tuhan akan lakukan kehendaknya dan menjawabkan doa kita, pergumulan kita pada satu masa Dia sendiri. Kita percaya wabah COVID-19 ini akan berakhir pada suatu saat mengikut masa dan waktunya Tuhan. Kita tidak tahu bila, tapi kita percaya dengan setia tekun kita menantikan masa Tuhan. Kita terus berdoa sebagai jemaat Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan. Semuanya akan berakhir pada suatu saatnya yang walaupun dia lambat, walaupun dia perlahan, walaupun kita masih menunggu, orang percaya akan hidup oleh iman kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan suatu perkara yang besar dalam kehidupan kita sesuai dengan masa Tuhan. Kita telah melihat, telah belajar tentang yang pertama, penantian orang percaya tidak akan sia-sia. Dan yang kedua, kita melihat kejahatan di dunia ini akan berakhir di suatu saat. Dan yang ketiga, kita lihat bersama, yaitu orang benar akan muncul sebagai pemenang. Ayat 4 hingga ayat yang kelima. Jemaat Tuhan adalah orang-orang yang benar,
hatinya tertuju kepada Allah saja. Ia bersekutu, dengan kata lain dia mempunyai intim dengan Tuhan, berdoa, bercakap, dia membaca firman Tuhan, dan dia menantikan kehendak Allah dalam segala apa yang telah dia sampaikan kepada. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selama menunggu Tuhan menyatakan keadilannya, orang benar harus hidup oleh iman. Kita yang percaya kepada Tuhan, dalam kita menantikan Tuhan menjawab doa kita, kita perlu iman. Kita perlu taat dan setia untuk menantikan Tuhan melakukan perkara yang kita telah doakan. Saudara dan saudari, walaupun keadaan dunia sekarang ini nampaknya masih kacau dan penuh dengan kejahatan, kita percaya bahwa Allah tetap mengontrol. Allah tetap mengontrol. Karena kita memiliki Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Segala ciptaannya adalah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengontrolkan apa yang terjadi di dunia ini. Nah, saudara dan saudari, kita yang percaya harus yakin bahwa semua yang terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, kita percaya bahwa semua yang terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya percaya dalam keadaan kita berdepan dengan COVID-19 ini, saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan dalam semuanya ini yang kita tidak pahami dan yang tidak kita mengerti. Tapi dalamnya ada tujuan Tuhan lakukan semuanya ini. Supaya orang-orang yang jauh, yang tidak pernah baca firman Tuhan, yang tidak pernah berdoa, dalam situasi yang dia hadapi ini menakutkan dia, dan semua orang datang bersatu di dalam doa mereka. Dan saya percaya inilah satu tujuan Tuhan, biarkan COVID ini melanda menyerang kita, supaya umat-umat Tuhan dapat kembali kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat kita mengalami pergumulan, berdepan dengan wabah COVID-19 ini, dan dunia yang penuh dengan kejahatan ini, saya mengajak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, marilah kita letakkan iman dan harapan kita hanya kepada Tuhan, dan terus menantikan masanya Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi kita. Iman kepada Allah akan menjadikan kita sebagai seorang pemenang. Saudara dan saudari, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan masanya untuk memberkati kita, orang-orang yang percaya, sehingga di dalam perlombaan iman kita, di dalam peperangan iman kita, di dalam kita bergumul dengan sesuatu, saya percaya suatu hari Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang telah kita nyatakan padanya, dan kita akan sampai kepada pemenangnya nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita ambil masa untuk berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kita percaya bahwa setiap keluarga yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu telah berkata-kata melalui firman-Mu
Biarlah Roh Kudus menjadi guru pribadi kami, terus mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami sebagai umat-Mu Tuhan terus datang dekat dengan Engkau, terus menantikan waktu Tuhan dalam apapun pergumulan masalah. Kami terus percaya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan melakukan kehendak-Mu pada suatu masa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu telah memberikan persembahan mereka untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami. Hamba berdoa minta Tuhan Engkau memberkati setiap tangan yang telah mengulurkan persembahan mereka. Yang tidak sempat juga Tuhan Engkau memberkati. Biarlah hidup kami umat-umat Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Supaya lewat persembahan umat-umat-Mu Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami dapat dijalankan dengan baik. Dan hamba doakan bagi pemimpin-pemimpin gereja yang mengendalikan keuangan ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kepandaian, supaya mereka kendalikan keuangan ini Tuhan dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk memperluaskan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kami maupun di luar dimanapun yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan keluar. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, marilah kita angkatkan kedua belah tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai semua kita anak-anak Tuhan mulai hari ini untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin.